Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang duel antara Naofumi dan Motoyasu. Duel yang dipaksakan itu sebenarnya dimenangkan oleh Naofumi, namun karena campur tangan main, akhirnya Motoyasu yang dimenangkan. Naofumi yang putus asa tidak mau didekati oleh Raptalia, namun dengan sabar, Raptalia menjelaskan bahwa hanya dia seorang yang bisa memahami hati Naofumi. Naofumi akhirnya merasa yakin bisa memiliki harapan untuk melalui semua masalahnya bersama Raptalia. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah Tateno Yusa episode 5. Ratu Melromak yang sedang berada di negeri lain untuk urusan diplomatik mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di kerajaan oleh utusannya. Karena kerajaan Melromak melakukan pemanggilan pada 4 pahlawan legendaris, kemungkinan negara lain akan berselisih. Karena itu dia akan menyelesaikan masalah kenegaraan ini. Sementara itu di kerajaan, sang raja memberikan hadiah pada para pahlawan atas upaya mereka saat berurusan dengan gelombang malapetaka. Motoyasu, Ren, dan Itsuki mendapatkan hadiah yang besar, sementara Naofumi sangat kecil sekali. Ditambah lagi sang raja mengenakan biaya pelepasan segel kutukan Raptalia, sehingga Naofumi tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Namun Itsuki dan Ren membelanya, karena pada pertandingan kemarin, sebenarnya Naofumi yang menang. Akhirnya sang raja memutuskan untuk memberikan sedikit hadiah pada Naofumi. Naofumi yang akan marah ditahan oleh Raptalia dengan mengajaknya pergi dari kerajaan. Mereka berdua mendatangi pedagang budak dan memasang kembali segel kutukan atas permintaan Raptalia. Raptalia hanya ingin mendapatkan kepercayaan Naofumi kembali. Naofumi tertarik dengan telur monster yang mana bisa menetas menjadi Virorial. Sang pedagang menjelaskan, apabila beruntung dia akan mendapatkan naga dengan harga 20 keping emas. Dengan iming-iming diskon, akhirnya Naofumi membelinya. Beberapa pedagang ibu kota berterima kasih pada Naofumi karena telah berusaha menyelamatkan desa Lute. Dia pun diberikan beberapa item penting untuk lebih memaksimalkan kemampuannya. Kemudian mereka memutuskan menginap di Lute untuk kemudian paginya menaikkan level lagi. Malamnya telur monster Naofumi menetas. Keluarlah seekor burung Virorial yang lucu. Naofumi, Raptalia, dan burung Virorial itu menjalani hari dengan berlatih dan menaikkan level. Hanya dalam waktu 2 hari, si burung sudah menjadi besar dan bisa dinaiki. Naofumi pun memberikan nama Viro pada burung tersebut. Sesaat kemudian Naofumi dikejutkan dengan kedatangan Motoyasu dan Main. Mereka menyatakan bahwa Lute berada di bawah kekuasaan Motoyasu atas perintah sang raja. Mereka juga mengenakan pajak yang besar untuk semua orang yang keluar dan masuk desa. Naofumi yang tidak terima akan keputusan itu langsung menentangnya karena hal itu justru membuat warga semakin menderita. Tiba-tiba utusan ratu datang dan memberikan surat kepada Main. Main yang tidak suka dengan isi surat itu, tiba-tiba menantang Naofumi untuk berlomba guna menentukan nasib desa. Yang menang nantinya akan mendapatkan desa tersebut. Naofumi dengan lantang menolaknya, namun warga desa meminta bantuannya karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanpa diduga, Viro menendang Motoyasu karena meremehkan Naofumi. Hal ini membuat Naofumi dan Viro tersenyum riang. Pertandingan pun dimulai. Yang bisa memutari desa sebanyak 3 kali, maka dia akan keluar sebagai pemenangnya. Di awal perlombaan, Naofumi dan Viro bisa mengungguli Motoyasu dan naganya. Namun lagi-lagi Main memerintahkan prajurit kerajaan untuk mencurangi Naofumi. Mulai dari lubang di tengah jalan, memperlambat speed Naofumi hingga mempercepat Motoyasu. Namun pada akhirnya tetap Naofumi dan Viro yang keluar menjadi pemenangnya. Seiring dengan kemenangan Naofumi, tiba-tiba Viro tumbuh menjadi lebih besar. Main yang tidak terima dengan kekalahan, menuduh Naofumi curang. Namun pengawal utusan ratu mengekspos kecurangan yang terjadi dan memastikan bahwa Naofumi menang dengan jujur. Main dan Motoyasu pun memilih pergi. Sebagai hadiah karena membantu desa, Naofumi menerima gerbong kereta atas permintaan Viro dan kartu jalan perdagangan yang memungkinkannya bepergian dan berdagang tanpa membayar di negeri manapun.
Ini adalah hal yang bagus karena selain bisa meningkatkan level dengan mengalahkan monster, dia juga bisa berdagang. Dalam perjalanan kembali ke Lute, Naofumi dan Raphtalia berhenti untuk istirahat. Pada keesokan harinya, mereka sangat terkejut karena Viro berubah menjadi seorang gadis kecil yang memiliki sayap. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tate no Yusa episode 5. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian semua ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.